mulai dari sosok pengikut sampai ke wajah mengerikan. Berikut adalah 5 video penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-34. Video pertama ini berasal dari seorang wanita bernama Firzana. Jadi ceritanya gini, kebetulan dia tuh di rumah tinggal sendirian, jadi kan otomatis apa-apa sendiri. Nah, suatu hari dia tuh mau tidur, kamarnya itu di lantai atas. Jadi pas habis tangga nih kan, ada kayak jendela kaca yang bermotif-motif gitu. Saat dia sedang ngaca, tiba-tiba sesuatu muncul di belakangnya. Awalnya dia berpikir pantulan dari bayangannya aja, tapi setelah diperhatikan dengan seksama, dia sadar itu bukan pantulan dari dirinya. So she's back. The last time I made this video, people were saying that it's my double reflection. But I'm just gonna put up my hand here. Yeah, the sage has worn off. Seperti yang kalian lihat, nampak jelas tuh ada sesosok bayangan kayak seperti wanita, tapi kalau kalian perhatiin dari warna wajahnya pun beda ya kan. Si Firzana ini agak kecoklatan, sedangkan sosok di belakangnya itu pucat. Dan si Firzana ini saat bergerak, ya sosok tersebut diam aja. Kalau emang pantulan bayangannya, pastinya pas Firzana gerak, sosok tersebut ikut gerak dong. Nah, menurut kalian, sosok apa yang di belakang Firzana itu? Video yang kedua ini berasal dari seorang pria bernama Stiz. Ceritanya Stiz ini sama temen-temennya lagi main lah. Ya biasa anak muda. Nah, mereka ini lagi main di salah satu hutan. Jadi mereka ini main gak pagi hari ke hutan, tapi malam hari ke hutan. Nah, pas itu salah satu temennya nemuin lubang. Mereka iseng dong, kayak yuk lihat yuk, itu ada lubang. Namun saat dihampiri dan dicek oleh mereka, wah, mereka langsung keringat dingin. Seperti yang kalian lihat, terlihat seperti lubang saluran air ya kan. Namun saat kamera diarahkan ke dalam lubang tersebut, terlihat jelas, sangat jelas ada siluet wajah mengerikan di dalam lubang tersebut. Namun saat di center ternyata itu kayak apa ya, ventilasi atau apa gitu. Wah, walaupun itu cuma benda ya, tapi ya ngeri juga kalau dilihat-lihat. Video ketiga ini berasal dari seorang pria bernama Atlas. Wah, unik ya namanya. Jadi ceritanya Atlas nih dikirimin video cukup ngeri oleh ibunya. Kebetulan ibunya tuh kerja di salah satu kantor di Amerika Serikat. Nah, ibunya nih pas sibuk-sibuknya kerja nih ya, tiba-tiba ibunya sadar di atap tuh kedengeran suara gesekan-gesekan aneh gitu. Dia pikir kan kucing ya kan. Tapi ibunya Atlas ini heran. Kalau dipikir-pikir, kucing mana yang di atas plafon dan ruangan kerjanya itu di lantai atas. Setelah ngedenger cukup lama, suara gesekan-gesekan tuh hilang. Tapi tiba-tiba muncul sesuatu yang mengerikan. Oh, that is not cool. I told you it wasn't a raccoon. I don't know what is that. That's gotta be a raccoon. That's a person. Seperti yang kalian lihat, di sela-sela plafon tuh tiba-tiba ada tangan yang, wah, tangannya tuh kayak berusaha keluar gitu loh, sambil ngegaruk gitu. Habis itu hilang entah kemana. Beberapa orang berspekulasi itu rakun, tapi kan tangan rakun tuh kecil ya. Lah ini
tangan segede gaban, anjir. Di video keempat ini ada seorang wanita bernama Tenley. Nah, ceritanya Tenley ini lagi mau tidur ya. Pas dia udah merem nih, tiba-tiba dia dengar suara kayak suara orang meringis kesakitan. Tenley ini bingung, malam-malam gini siapa yang ngeringis kesakitan. Akhirnya dia memutuskan untuk turun dan keluar buat nyari sumber suara tersebut. Nah, pas tepat di depan pintu, dia buka pintu depan ya, pintu rumah, suaranya hilang. Tapi Tenley ini masih mau nyari sumber suara tersebut. Namun ini yang dia temukan. You see another person that looks identical to you, run away and hide. Seperti yang kalian lihat, tepat di balik semak-semak ada sesosok yang muncul sambil ngeliat si Tenley. Wah, kalau dilihat-lihat ini jelas banget loh ya. Perawakan jelas perempuan dengan wajah pucat sambil ngeliatin si Tenley. Akhirnya dia lari dan video pun berakhir. Di video terakhir ini berasal dari seorang pria bernama Dias. Jadi Dias ini bagiin pengalaman yang wah cukup ngeri. Suatu hari saat dia lagi nyantai-nyantai di rumahnya, tiba-tiba dia ngedenger suara-suara erangan, teriakan yang aneh sekaligus mengerikan. Dia keluar dong buat nyari sumber suara tersebut. Dios mío. Dios mío santo. Mami, algo le está pasando al muchacho, gorda. ¿Escuchas? Vamos a ver. Oh no. Nah, kalian denger kan? Si Dias ini berpikir suaranya itu berasal dari rumah di depannya ini. Kebetulan rumah di depannya itu cuman dihuni sama seorang wanita yang udah tua katanya. Beberapa hari kemudian si Dias ini ngeliat di rumah itu. Dia kaget. Kagetnya harusnya di rumah itu cuma ada wanita tua. Tapi ini siapa? Seperti yang kalian lihat, ada seorang perawakannya laki-laki ya, kayak sedang ngelakuin gerakan aneh sambil ngebawa benda di tangannya. Dias ini bingung, akhirnya lapor polisi, tapi polisinya gak kunjung datang gitu loh, kayak cuek. Singkat cerita, setelah beberapa hari, dia sama anaknya tuh ngecium bau busuk banget. Dias ini bingung, ini dari mana asal bau busuk ini? Ternyata setelah diselidiki, bau busuk tersebut berasal dari rumah wanita tua itu. Nah, di sini berkata dia udah nelpon polisi lagi buat ngelaporin. Ini nelpon polisi yang kedua kalinya loh ya. Dan ya, polisinya datang dan ngecek. Ternyata betul ada mayat yang udah busuk
di rumah tersebut, jenazah tersebut adalah wanita tua itu yang udah meninggal beberapa hari yang lalu. Nah, setelah itu otomatis rumah itu kan harusnya kosong ya kan. Nah, malamnya ini Dias tuh nemuin sesuatu yang ngeri sekaligus aneh. Chicos, quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme, donde descansa el muchacho. Entonces miren eso, chicos. Oh my God. Esto es verdaderamente increíble, gente. Seperti yang kalian lihat, harusnya rumahnya kan kosong. Tapi ini kok ada siluet bayangan di dalam rumah tersebut. Dias mulai berpikir kayaknya ada yang gak beres nih. Balik lagi ya, pas polisi mengevakuasi wanita tersebut, polisinya juga menjelajahi seluruh rumah tersebut dan tidak ditemukan apa-apa. Tapi malamnya kok ada seseorang lagi. Nah, menurut kalian apakah rumah ini memang berhantu? Itulah 5 video penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-34. Menurut kalian, video mana yang paling mengerikan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.